Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang sedang menonton tayangan ini. Saya tertarik untuk membicarakan tentang judi online. Sekalipun pembicaraan tentang judi online ini sebetulnya boleh dikatakan sejak 3 hari lalu itu sudah menyeruak di berbagai media sosial dan mungkin pemberitaannya sudah masif kita ketahui. Tapi saya terus terang merasa ini perlu terus dibicarakan supaya ada semacam gerakan atau ada tindakan yang tegas dan masif pula dari pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang tentang itu. Jadi hiruk pikuk tentang judi online ini, kalau boleh saya katakan itu sejak adanya rapat kerja Kepala PPATK dengan Komisi 3 DPR RI. Kalau saya tidak salah itu tanggal 26 Juni 2024 yang lalu. Nah, di sana Kepala PPATK Bapak Ivan Justia Vandana itu melaporkan tentang aktivitas kegiatan judi online ini. Ketika saya mendengar dan mengamati itu ada rasa gemes karena ada rasa amarah dalam diri kita sebagai masyarakat. Tetapi juga ada rasa ngenas karena kita merasa sedih. Akibat dari judi online ini banyak orang menjadi korban. Ya, sudah dipaparkan dalam wawancara-wawancara televisi yang lain, media sosial, dengan para korban, dengan para aparat, itu kita mendengar begitu mengenaskan. Sampai-sampai ada orang yang bunuh diri karena akibat dari kekalahan judi online. Nah, ada berita juga yang tidak kalah tragis. Sampai ada seorang istri membakar suami hanya karena suami gila main judi online. Dan di dalam paparan-paparan yang disampaikan oleh Kepala PPATK Bapak Ivan, bahwa judi online ini bukan hanya merasuki atau menyasar kalangan-kalangan atas, atau mungkin bukan hanya kalangan-kalangan bawah, tapi boleh dikatakan judi online ini merasuki semua kalangan. Bahkan dikatakan di sana anggota DPR RI sendiri dalam catatan dari PPATK itu ada 1000 orang kalau tidak salah. Mereka bisa memotret mungkin lalu lintas permainan judi online itu ada 1000 orang, tetapi di dalamnya DPR RI dan mungkin DPRD kabupaten kota. Dan nilai transaksinya juga disebutkan oleh Bapak Ivan, kurang lebih 25 miliar. Lalu kita menjadi bertanya-tanya, pemikiran-pemikiran liar pun mungkin bisa saja bermunculan. Bahkan tidak bisa disalahkan juga masyarakat kalau akhirnya memberikan penilaian-penilaian negatif kepada aparat penegak hukum, kepada aparat yang berwenang. Nah, sebelum kita misalnya lebih jauh ke sana, saya ingin sampaikan bahwa bagaimana caranya kira-kira negara ini akan memberantas judi online. Dari wawancara yang saya coba dengar, dari wawancara salah satu wartawan Kompas yang bernama Nilu dengan Menteri Kominfo Bapak Budi Aris Setiadi, itu pernyataan-pernyataan dari Bapak Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Kominfo itu membuat hati kita juga miris. Tetapi kita tetap berharap dan kita tetap optimis Satker yang dibentuk Presiden saat ini bekerja dengan maksimal. Tetapi karena masyarakat ini telah begitu lama menghadapi ketidakpastian, menghadapi
ya katakanlah kenakalan dari kekuasaan-kekuasaan, maka wajar kalau masyarakat menjadi hopeless, putus harapan. Nah, dalam wawancara itu saya coba dengar ketika ditanyakan oleh wartawan dari Kompas TV, dikatakan seperti apa tanggapan Bapak sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Judi Online. Lalu Bapak Menteri menjawab seperti ini. Sebetulnya urusan ini sederhana. Ini jawaban yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Ada beberapa hal yang saya catat. Sebetulnya urusan ini sederhana. Urusan judi ini sederhana. Namun, dia tambahkan, semua pihak harus punya komitmen. Lalu kemudian dia tambahkan lagi begini. Jangan ada yang membacking-backingin. Lalu kemudian wartawan Kompas mengejar statement itu dengan mengatakan kira-kira begini. Apa maksud Bapak dengan jangan membacking-backingin? Nah, dalam kaitan ini kita bisa langsung menangkap pesan-pesan itu. Ketika pertanyaan dari wartawan Kompas menyatakan apa maksud Bapak jangan membacking-backingin? Apakah memang ada yang membacking-backingin gitu? Lalu dijawab lagi oleh Bapak Menteri. Ini yang menarik bagi saya. Jawabannya begini. Sudahlah, saya ini sudah lama jadi orang Indonesia. Itu menarik. Saya ini sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Itu yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Maksud saya, pernyataan Bapak Menteri ini sebetulnya menyiratkan satu pesan bahwa kita sudah tahu. Bahkan dia katakan lagi, dia sambung lagi. Kita sudah tahu bandar judi itu ada 4 orang, bandar besar yang ada di Indonesia. Bisa nggak kita bayangkan? Bapak Menteri mengatakan kita sudah tahu 4 orang bandar judi. Lalu saya mau mengkaitkan dengan keterangan atau informasi yang disampaikan oleh Kepala PPATK ketika rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Dalam salah satu pemaparan itu yang saya catat, dikatakan di sana bahwa mulai tahun 2017 mereka sudah mulai memotret ada dana 2,1 triliun. Ada dana, apakah saya secara teknis mungkin kurang mengerti tentang dana yang dimaksud di sini, tapi dalam bayangan saya mungkin saja uang yang masuk kepada bandar judi itu 2,1 triliun tahun 2017. Lalu kemudian dipaparkan 2018 naik nilainya, 2019 naik nilainya, dan menurut Kepala PPATK dana yang signifikan itu naik adalah dari 2021 sampai 2022, yaitu dari yang 2021 nilainya 57 triliun, di 2022 naik menjadi 104 triliun. Bahkan dikatakan lagi, dilanjutkan oleh Kepala PPATK, untuk tahun 2024 ini nilainya sudah mencapai 327 triliun. Nah, kita sekarang nggak tahu sampai tahun 2024 ini sudah berapa banyak uang yang diraup oleh bandar judi online. Nah, yang tragis sebetulnya, yang sedih sebetulnya adalah kita masyarakat Indonesia. Kita lihat korban-korbannya adalah anak-anak sekolah, mahasiswa, ya, bahkan ada profesi-profesi. Dipaparkan oleh Kepala PPATK kemarin, ada profesi dokter, ada notaris, ada pensiunan, bahkan di Sekjen DPR RI, di kesekretariatan DPR RI, ada juga orang yang bermain. Ruwet kasus judi online ini. Tapi kalau mendengar pemaparan dari Bapak Menteri Budi Setiadi, Menkominfo, sepertinya tidak sulit. Akan tetapi yang penting
semua pihak punya komitmen. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan mungkin yang akan muncul di masyarakat, bisa saja pertanyaan itu sinis. Misalnya, kalau PPATK sudah tahu ada transaksi judi online sejak tahun 2017, kenapa baru tahun 2024 ini terjadi hiruk pikuk? Pertanyaan-pertanyaan terus akan mungkin bergulir. Kenapa tidak dilaporkan kepada aparat? Yang mungkin bisa saja dijawab oleh PPATK, kami sudah melaporkan kepada aparat penegak hukum. Lalu pertanyaan akan muncul, kenapa aparat tidak mengejar para pelaku atau para bandar judi online itu? Nah, pasti spekulasi yang muncul di masyarakat, jangan-jangan aparat penegak hukum itu bekerja sama atau mendapatkan upah, mendapatkan keuntungan dari para bandar itu. Nah, ini akan menjadi terus, hiruk pikuk ini akan menjadi terus muncul. Dan pertanyaan-pertanyaan liar seperti ini akan terus muncul sepanjang aparat penegak hukum tidak memberantasnya dengan serius dan tuntas. Jadi boleh dikatakan adanya judi online sekarang ini yang sedang marak itu satu hal, tetapi tidak diberantasnya, tidak dikejarnya pelaku judi, bandar-bandar judi, itu hal yang lain, hal yang berbeda. Artinya sebetulnya tidak diberantasnya judi ini yang menjadi lebih penting. Karena kalau kita mau bicara tentang kejahatan ini pasti akan selalu ada. Persoalan yang paling penting adalah bagaimana kita merespon, bagaimana aparat merespon kejahatan yang ada itu dengan segala otoritas yang sudah diberikan kepada aparat. Saya pikir sangat sia-sia kalau otoritas yang sudah diberikan oleh bangsa ini, pemerintah ini, ya rakyat ini, kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum, namun itu tidak dijalankan. Sangat miris sekali. Jadi itu mungkin yang ada dalam pikiran kita, dan bisa saja masyarakat banyak sekarang ini pun mungkin sedang gelisah dengan adanya judi online, karena sedang menanti apakah kami ini sedang jadi korban atau sudah jadi korban tapi belum ketahuan. Namun begitu, kita masih tetap berterima kasih karena akhirnya kejahatan judi online ini bisa terbongkar. Nah, yang paling penting saat ini adalah bagaimana Satgas Judi Online yang sudah dibentuk bisa bekerja dengan optimal. Itu mungkin harapan dari kami, masyarakat kecil. Terima kasih. Kalau tayangan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, tolong di like, di komen, di share, dan subscribe. Dan kami sangat berharap komentar-komentarnya untuk kami bisa belajar juga dari apa yang kami sampaikan ini. Terima kasih.